Bisakah kita menjadi Iron Man? Sebenarnya, apa sih arti robot itu? Hai, halo semuanya, bersama Yusuf Story di sini. Jadi, ini adalah buku karya saya yang berjudul Segala Sesuatu Tentang Robot. Nah, buku ini diterbitkan oleh Alex Media Komputindo pada tahun 2019 dan bukunya bisa didapatkan di toko buku Gramedia terdekat. Kali ini kita akan ngebahas tentang robot yang melekat pada tubuh manusia, jadi kayak Iron Man gitu. Nah, di dunia nyata, apakah manusia bisa menjadi Iron Man tanpa panjang lebar? Ayo kita mulai. Apa arti kata robot? Ternyata kata robot itu bukan berasal dari bahasa Inggris. Kalau gitu dari Indonesia? Bukan. Dari Spanyol? Juga bukan. Tapi dari Ceko, sebuah negara di Eropa Timur. Seorang penulis asal Ceko, Karel Čapek, menyadari tehnya habis ketika sedang asik mengetik suatu naskah. Ia ngebayangin ada seseorang yang segera mengisi ulang gelas tehnya. Lalu ia menemukan sebuah ide cerita dengan mengetikkan kata robot, yang berasal dari kata robota yang berarti pekerja keras. Robot rekaan Karel adalah sebuah mesin, bentuknya kayak manusia, yang selalu ngebantu kehidupannya seperti masak dan ngebersihin rumah. Robot ini gak kenal kata lelah dan gak kenal kata bosan. Pada tahun 1920, Joseph Čapek mempertunjukkan sandiwara sains fiksi yang berjudul Robot-Robot Universal Robots yang ditulis oleh saudaranya Karel Čapek. Dalam sandiwara itu diperkenalkan untuk pertama kalinya kata robot pada bahasa Inggris dan bahasa lainnya. Diceritakan para robot berbentuk manusia berhasil memberontak pada tuannya yang berujung pada kepunahan manusia. Nah, supaya hal tersebut tak menjadi kenyataan di masa depan, Isaac Asimov merumuskan 3 hukum robot pada tahun 1942 dalam bukunya I, Robot. 3 hukum tersebut yaitu: pertama, robot tidak boleh melukai manusia atau dengan berdiam diri membiarkan manusia menjadi celaka. Kedua, robot harus mematuhi perintah yang diberikan oleh manusia kecuali bila perintah tersebut bertentangan dengan hukum pertama. Ketiga, robot harus melindungi keberadaan dirinya sendiri selama perlindungan tersebut tidak bertentangan dengan hukum pertama atau hukum kedua. Hukum-hukum tersebut akan ditanamkan dalam program robot sehingga kita tak perlu takut lagi akan dijajah oleh robot. Menjadi manusia super. Pernah gak sih kamu ngebayangin punya kekuatan super, kayak pahlawan super dalam film atau komik? Nah, dengan bantuan robot, hal tersebut bisa jadi kenyataan. Pada tahun 1965, perusahaan General Electric membuat exoskeleton, yang berarti tulang luar, merupakan sebuah tangan dan kaki robot yang ditempelkan pada tubuh manusia. Kalau misalnya gatel di pantat gitu garuk-garuknya gimana ya? Anyway, alat robotik bernama Hardiman ini bisa membantu manusia mengangkat beban seberat 110 kg semudah ngebawa beban cuma seberat 4,5 kg saja. Robot-robot tersebut membantu manusia melakukan pekerjaan berat seperti mengangkat benda berat di pabrik. Cuma robot tersebut gak efektif. Soalnya terlalu berat sehingga bergeraknya lambat. Maka muncullah exoskeleton yang kecil dan ringkas. Alat robotik exoskeleton ini dimanfaatin oleh militer buat menambah kekuatan para tentaranya. Jadi exoskeleton ngebuat tentara bisa angkat bom yang sangat berat, terus jadi jago ngelompat tinggi dan jauh. Robot berupa tulang kaki ini menyangga punggung dan kaki tentara, terus nyalurin tenaga supaya menggerakkan kaki. Robot ini juga ngebuat tentara bisa menembak dengan senapan mesin yang berat dengan mudah dan akurat. Exoskeleton bernama Blix ini membuat tentara juga sanggup membawa tas seberat 75 kg terus-terusan sambil berjalan gak kena capek. Wah, lumayan juga ya buat naik gunung. Kemudian, exoskeleton berkembang pesat di dunia kesehatan. Robot ini mempunyai bentuk yang lebih ringkas dan ringan dibanding exoskeleton militer. Exoskeleton ini lebih ringkas dan ringan buat digunain sehari-hari. Para perawat di rumah pun bisa ngegunain robot ini buat ngegendong dan membawa orang tua yang lumpuh. Nah, orang lumpuh pun bisa ngegunain exoskeleton ini sehingga mereka bisa berjalan kembali. Exoskeleton seterusnya berkembang menjadi exosuit atau baju robot. Baju robot ini digunakan buat perlindungan diri dan menambah kekuatan pada tangan, kaki,
bahkan penglihatan si pengguna. Wih, keren ya. Kalau kita pakai exoskeleton ini berasa kayak Iron Man. Lebih canggih lagi, saat ini para ilmuwan tengah ngembangin tangan robot yang bisa ditempelin pada manusia yang gak punya tangan atau cacat, yang disebut robotic arm atau tangan robotik. Nah, akhirnya sekarang kita tahu kan, Iron Man di dunia nyata itu ada di dunia militer dan di dunia kesehatan. Ya, mungkin gak secanggih dalam film yang bisa nembakin senjata dari tangan atau bisa terbang. Tapi siapa tahu di masa depan yang gak jauh, teknologi itu bisa jadi nyata. Nah, terima kasih ya guys sudah menonton video ini. Kalau kalian suka, jangan lupa like dan subscribe ya guys. So, I'll see you in the next video. Bye!